Selamat datang di Padepokan Witasem, blog yang bertema khusus kisah petualangan dan aksi dengan latar belakang kerajaan di Tanah Jawa. Pada kesempatan ini, Anda sedang mendengarkan adalah novel silat kolosal yang berjudul Penaklukan Panarukan. Di dalam novel ini, dikisahkan mengenai rencana Sultan Trenggana yang ingin membuat kampanye militer ke wilayah timur Pulau Jawa hingga pertempuran besar-besaran di atas perairan Laut Jawa, termasuk pula pernak-pernik kisah imajiner yang dikembangkan dari gagasan besar tersebut. Selamat menikmati dan berbahagialah. Rahayu. Bab 1, Rencana Penaklukan. Keesokan harinya, rencana itu dijabarkan lebih dalam oleh Gagak Panji. Ia berkuda beriringan dengan Arya Dipa mengitari barak pasukan Demak yang dipimpin Arya Dipa. Tidak ada orang yang menaruh kecurigaan atas kehadiran Gagak Panji, meskipun para petugas sandi memberikan keterangan yang berlainan. Kemudian Arya Dipa menghentikan kudanya lalu bertanya, "Dan bilakah kau akan berangkat ke timur?" "Saat matahari mulai tergelincir, aku akan keluar dari kota raja," jawab Gagak Panji kemudian. "2 prajurit Kakang akan aku bawa serta sebagai pendamping dan tanda agar dapat keluar dari wilayah Demak dengan aman." "Baiklah, rencana itu harus mendapatkan kajian ulang bila kau telah tiba di Tuban," Arya Dipa berkata pada kerabat dekatnya itu. Seperti yang telah direncanakan oleh Gagak Panji, mereka berkuda pelan meninggalkan Demak menuju ke arah timur. Angin laut kencang menerpa tubuh mereka. Setapak demi setapak mereka semakin menjauhi Demak. Matahari semakin tenggelam hingga tampak separuh dari wujudnya seperti hilang dalam lautan. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Sesekali 2 orang prajurit bawahan Ki Tumenggung Arya Dipa saling berpandangan tanpa berkata-kata, sementara Kirangga Gagak Panji seolah berada di sebuah dunia yang berbeda. Ia seperti tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Gagak Panji sebenarnya sedang merenungkan tentang kemungkinan yang akan dia hadapi bila telah bertemu dengan Adipati Tuban. Tiba-tiba ia menarik kekang kudanya, lalu katanya, "Kita berhenti di tempat ini." Gagak Panji melompat turun dan menuntun kudanya ke sebuah pohon siwalan. Ia mengikat kudanya di sana lalu berbaring di atas hamparan pasir. 2 orang prajurit Demak kemudian mengikutinya, lalu kata salah seorang dari mereka, "Senapati, saya akan berburu makanan." "Tidak perlu, kau ambil kantung di sisi kiri lambung kuda. Ki Tumenggung Arya Dipa telah menyiapkan untukmu." Gagak Panji menarik napas dalam-dalam, kemudian bangkit mendekati batas air laut. "Aku mengetahui kedua orang ini, tetapi aku tidak tahu apakah mereka mengerti kekuatan prajurit Demak di atas samudera," gumam Gagak Panji dalam hatinya. "Aku mendengar jika Raden Trenggana sedang menyiapkan ribuan kapal. Apakah kalian termasuk prajurit yang akan ikut serta dalam salah satu kapal itu?" Gagak Panji bertanya, "Maafkan saya karena tidak tahu, Kirangga. Lurah kami dan Ki Tumenggung belum mengatakan persoalan itu pada kami," jawab seorang dari mereka dengan kesan heran dalam hatinya. Seperti mengetahui isi hati orang yang menjawab. Kemudian Gagak Panji berkata, "Tentu saja kalian akan bertanya meski dalam hati kalian sendiri. Bagaimana mungkin seorang Rangga tidak mengetahui rencana pemimpinnya? Apalagi kalian telah mengenalku sebagai orang yang dekat dengan Ki Tumenggung Arya Dipa." "Bukan begitu." Kedua prajurit itu menganggukkan kepala sambil memasukkan sesuap makanan setelah dipersilahkan Gagak Panji untuk mendahuluinya. Kadang-kadang seorang prajurit yang berada di bawah lurah dapat mengetahui keadaan sebenarnya. Bahkan tidak jarang seorang prajurit justru menjadi kepercayaan seorang raja, berkata Gagak Panji. Kemudian ia mulai makan bekal yang disiapkan oleh Ki Tumenggung Arya Dipa. Setelah beristirahat sekian lama dan memberi kesempatan kuda-kuda mereka mengambil napas, ketiga orang ini melanjutkan perjalanan menuju Tuban menembus pekat malam. Tentu saja Raden Trenggana tidak akan melalui jalur darat untuk mengambil alih Panarukan. Selain tempuh yang akan menjadi lebih lama, daya tahan para prajuritnya tentu tidak berada dalam keadaan sebenarnya saat mereka mulai peperangan. Gagak Panji merenung di atas punggung kudanya. Dalam renungannya, Gagak Panji mengakui ketangguhan prajurit Demak di atas lautan. Gagak Panji masih ingat kisah yang ia dengar tentang bala prajurit Demak yang membelah lautan menuju semenanjung Malaka. Sudah barang tentu Jepara, seperti yang dikatakan Paman Parikesit, akan mengirimkan kapal bantuan bagi Raden Trenggana.
Ia menoleh ke arah dua prajurit yang berkuda di belakangnya. Setelah menempuh perjalanan kira-kira beberapa laksa tombak, Gagak Panji memutuskan untuk kembali beristirahat dan melanjutkan perjalanan menjelang fajar esok hari. Kalian berdua dapat kembali ke Demak sekarang. Katakan pada Ki Tumenggung Arya Dipa bahwa aku akan berhenti barang sehari 2 hari di Lasem, kata Ki Rangga. Gagak Panji kemudian memberi beberapa keping logam sebagai bekal kedua prajurit untuk kembali ke Demak. Sejenak kemudian mereka pun berpisah. Gagak Panji memacu kuda secepat angin bertiup kencang. Sejumlah mata memandang penuh heran saat mereka berpapasan di jalanan yang sudah dipadatkan. Matahari hampir berada di puncak langit ketika Ki Rangga Gagak Panji mendekati hutan lebat yang berada di depannya. Ujung jalan itu berakhir seperti sebuah lorong panjang yang membelah hutan. Pohon-pohon raksasa tampak menjulang menggapai langit. Kepulan debu tinggi membumbung ketika Gagak Panji telah melewati bulak kering yang panjang. Tiba-tiba ia menarik tali kuda sambil memicingkan mata. "Gandrik, siapa mereka yang berkelahi di tepi hutan itu?" desis Gagak Panji dalam hatinya. Ia sendiri telah mengetahui jika hutan lebat yang berada di lereng pegunungan Kendeng sering menjadi lintasan para penyamun. Tetapi semenjak Ki Tumenggung Badralodaya ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan, maka keadaan di sekitar lereng mulai dapat dikendalikan. Orang-orang itu tentu bernyali besar jika berani beradu wajah dengan prajurit Ki Tumenggung Badralodaya, desis Gagak Panji sambil menghentak lambung kudanya, lalu berjalan pelan mendekati lingkaran perkelahian yang agaknya melibatkan sekelompok orang-orang berseragam tertentu. Gagak Panji duduk tenang di atas kuda sambil memperhatikan dua kelompok orang saling menyerang dengan diiringi umpatan dan caci maki. Sementara sekelompok orang berseragam telah menyita perhatian Gagak Panji. Ki Tumenggung memang orang hebat. Dalam jumlah kecil, prajuritnya dapat mengimbangi mereka yang mungkin saja satu gerombolan penyamun. Senyum Gagak Panji mengembang ketika dapat melihat dengan jelas kedudukan dari dua kelompok yang bertempur di hadapannya. Sebersit keinginan untuk membantu prajurit Ki Tumenggung Badralodaya sempat menghampiri hatinya, tetapi keraguan segera menyergapnya. Sebenarnya Gagak Panji dapat mengabaikan kata hatinya. Namun ia melihat pada kepentingan lain, yang menurutnya, jauh lebih besar daripada sekedar menolong prajurit Lasem. "Apakah kalian mengenali kain yang aku pegang?" seru Gagak Panji sambil berkuda mendekati lingkar pertempuran. Seorang prajurit Lasem segera meloncat mundur lalu menoleh ke arahnya. "Tentu saja, Ki Sanak. Engkau seorang Rangga dari Jipang," jawab prajurit itu dengan suara yang keras. Sementara itu, ketika bibir Gagak Panji mengatup, kudanya telah memasuki lingkaran pertempuran dan menyambar-nyambar setiap orang yang menjadi lawan prajurit Lasem. Sekejap kemudian gerombolan orang-orang yang berkata-kata kasar itu menjadi porak-poranda. Keris di tangan Gagak Panji berkelebat sangat cepat membawa luka perih di bagian tubuh mereka. "Aku akan membuat Lasem merasa bersalah jika menolak keinginanku," berkata Gagak Panji dalam hatinya sebelum ia memutuskan untuk membantu prajurit Lasem. Salah seorang dari gerombolan yang menggantungkan taring harimau pada lehernya melompat mundur lalu katanya, "Ki Sanak, tampaknya kau ingin menjadi mayat pertama yang akan membujur di tepi hutan ini." Ia membentak keras dan tubuhnya meluncur deras menerjang Gagak Panji yang masih berada di atas punggung kuda. Gagak Panji membelokkan kudanya lalu melompat tinggi, berjungkir balik di udara, melesat turun seperti anak panah ke arah orang berkalung taring harimau. Telapak kiri Gagak Panji mengembang lalu mendorongkan angin dingin yang menyusup hingga belulang dada lawannya. Umpatan kasar terdengar dari orang berkalung taring itu sambil menghindari terjangan angin dingin yang dilepaskan oleh Gagak Panji. "Kau bil dempet, kau kira siapa dirimu sehingga berani berhadapan dengan aku, Ki Bajang Saloka?" "Penguasa hutan Argopuro," bentak Ki Bajang Saloka. Gagak Panji kembali meluncur deras. Kali ini kerisnya yang berlekuk tiga mengeluarkan angin dingin dan membuat perih kulit Ki Bajang Saloka. Kembali orang ini memaki Gagak Panji ketika hampir saja dadanya dapat digapai senjata perwira Demak. Kulitnya telah robek mengucurkan darah meskipun ujung keris tidak mencapai dadanya. Pada waktu itu tenaga dingin yang keluar dari Gagak Panji telah menembus pertahanannya. Ki Bajang Saloka melompat surut sangat jauh. Kemudian berdiri tegak lantas mengedarkan pandangan di sekelilingnya. Beberapa orang pengikutnya telah tergolek membujur lintang, sementara yang lain telah berada dalam penjagaan ketat prajurit Lasem. Sambil menekan dada untuk mengurangi rasa sesak akibat dorongan tenaga sakti Gagak Panji, dia berkata, "Ki Sanak, aku bukanlah seorang pengecut.
Aku peringatkan kau dan kalian, prajurit Lasem, untuk tidak menghentikan usaha kelompok kami mencari sesuap makan. Seorang prajurit yang mengenakan tanda pangkat sebagai lurah kemudian tertawa. Kemudian dia berkata, Ki Bajang Saloka, tanpa mengurangi rasa hormat padamu sebagai orang berilmu tinggi dan disegani, kata-katamu terdengar lucu bagiku. Dia diam sejenak, lalu bertanya, bagaimana mungkin kalian merampas hak orang lain untuk menjaga keberlangsungan hidup kalian? Setiap orang mempunyai jalan dan cara yang berbeda satu sama lain, Ki Lurah. Aku mengambil upah dengan menjaga keamanan dari setiap orang yang melintasi hutan ini, begitu pula kalian. Kalian mengambil upah dari para petani dan pedagang yang berada di wilayah kalian sendiri. Ki Bajang Saloka berkata-kata dengan mata melotot tajam. Disinilah pemberhentian kita untuk sementara. Anda dapat menikmati kelanjutan kisah penaklukan Panarukan pada saluran khusus ini. Rahayu.